他的使命生来就与众不同，他灵魂燃烧如火焰熊熊，铸就了无与伦比的坚定。Yeah, yeah, alright。他从希望风雨之后见彩虹，在黑暗中等待黎明。Halo sahabat Ruang Novel, kembali lagi Ruang Novel akan melanjutkan cerita Donghua berjudul Throne of Soul. Sebelum kita lanjut, jangan lupa siapkan kopi dan cemilannya agar lebih nyaman mendengarkan alur cerita novel ini. Chapter 521, Serangan Kejutan. Krisis Cair, 2. Di antara mereka, Demonic Birds dan Dual-Headed Demon Vultures membentuk pasukan udara mereka, Demonic Wolves memimpin Dual-Blooded Demons di depan, dan Blazing Demons dan Demonic Eye Soldiers membentuk bagian belakang. Di sisi lain adalah campuran pembunuh, prajurit dan ksatria, dengan ksatria dan prajurit berdiri di depan dan pembunuh menempatkan semua kekuatan mereka untuk membunuh atau melukai musuh. Tetapi selama perang suci yang panjang, sejumlah besar penyihir dan pendeta mati di tangan musuh, dan prajurit yang tersisa mengalami waktu yang sangat sulit untuk melawan iblis. Secara khusus, serangan dari prajurit mata iblis dan iblis berkobar menimbulkan luka parah pada para prajurit. Oleh karena itu, berkali-kali kuil asasin harus mengatur regu bunuh diri untuk menghadapi mereka. Tetapi para dewa iblis yang memerintah pihak lain juga bukanlah orang yang mudah, dan telah membuat persiapan mereka tentang bagaimana merespons sejak lama, membentuk unit khusus yang dibentuk dari berbagai pusat kekuatan untuk menargetkan regu bunuh diri ini. Sama seperti di Dragon Resisting Mountain Pass, pembangkit tenaga listrik dari langkah ke-9 dari kedua belah pihak tidak akan gegabah bergabung dalam pertempuran. Mereka terutama menahan satu sama lain dan berfungsi sebagai pencegah bersama, tetapi dalam perang suci yang mematikan, ini sangat merugikan sisi Exorcist Mountain Pass yang sudah hampir runtuh. Namun, Kaisar Dewa Iblis memberi perintah kepada pasukan iblis untuk perang berkepanjangan untuk menghabiskan pasukan manusia yang terakumulasi, dan untuk menghindari dengan segala cara untuk menyerang wilayah aliansi dengan gegabah. Ini karena dia tidak ingin dunia manusia dihancurkan secara menyeluruh. Tapi ini jelas tidak menghentikan penghancuran benteng dan kerusakan tentara manusia. Dibandingkan dengan pasukan mereka sendiri, para iblis tampak lebih suka memiliki manusia yang jauh lebih bersih sebagai makanan. Sheng Yu mengangguk ke Cair, perhatikan keselamatanmu sendiri. Ya. Cair menjawab seperti itu, dan sosoknya berkedip, bergeser dari daerah tinggi di Exorcist Mountain Pass ke medan perang di bawah. Setelah sekian lama berlalu, dia telah menyesuaikan diri dengan tempat ini sejak lama, dan beradaptasi dengan banyak hal setelah kehilangan ingatannya. Sinar hitam pekat melesat melintasi langit, dan membawa atmosfer yang membeku, menyebabkan suhu di dekatnya turun drastis. Cair berpakaian hitam membuat rambut ungunya berkibar. Sabit besar dari Dewa Kematian muncul tanpa suara di tangannya, dan cahaya berwarna gelap yang pekat meledak dari dalamnya. Itu melepaskan proyeksi pedang berwarna hitam besar saat sosoknya muncul entah dari mana. Iblis berbilah ganda yang dengan panik memanjat dinding Exorcist Mountain Pass dipotong seolah-olah itu gandum, dan setiap musuh yang bersentuhan dengan ujung pedang berwarna hitam itu langsung hancur berkeping-keping. Semangat membunuhnya yang intens meluas, karena area besar dari iblis berperingkat lebih rendah langsung dipotong oleh sabit Dewa Kematiannya. Kebangkitan Cair sebagai dewa pilihan sangat berbeda dari Long Haon. Yang terakhir adalah sebagai Scion of Light, dan memberikan dorongan umum, termasuk berkah dari Dewi Cahaya. Adapun afinitasnya dengan elemen cahaya, itu dinaikkan ke tingkat yang sama sekali baru. Tapi Cair tidak sama. Setelah terbangun sebagai dewa pilihan, keuntungan terbesarnya adalah transformasi belati samsara di tangannya menjadi sabit Dewa Kematian. Sejak kecil, dia telah bersatu dengan belati samsara, melalui banyak rasa sakit dan siksaan. Dengan cara ini dia secara bertahap menjadi satu dengan alat surgawi, sebuah proses yang dapat dikatakan mencakup seluruh proses pelatihan Cair. Oleh karena itu, tingkat persatuannya dengan belati samsara melampaui tingkat antara Long Haon dan beberapa alat surgawinya sejauh ini. Dalam hal dorongan pribadi, kebangkitan Cair tidak sebanding dengan Long Haon, tetapi dalam aspek kekuatan surgawi yang dianugerahkan, kebangkitan Long Haon adalah yang tertinggal jauh di belakang.
Di pintu kota, yang berwarna merah cerah dengan darah, cair berambut ungu menyapu segala sesuatu di sekitarnya saat dia muncul. Setelah kehilangan ingatannya, dia tidak memberikan perasaan dingin total yang sama dibandingkan sebelumnya, tetapi sebaliknya, pada setiap penggunaan sabit Dewi Kematian dia tampaknya memiliki temperamen itu kembali dalam dirinya. Niat membunuh terwujud di luar tubuh cair bergegas maju, menyebabkan kedua pembangkit tenaga listrik dari kedua iblis dan sisi sekutu mundur tanpa sadar. Dengan cair di tengah, area kosong dibuat dengan diameter 10 meter. Dia tanpa ekspresi, kecantikan mutlak yang matanya dipenuhi dengan roh pembunuh yang tak terbatas. Untuk beberapa saat setelah dia kembali ke Exorcist Mountain Pass, cair sebenarnya sangat enggan dengan ide menyebabkan pembantaian. Lagi pula, setelah kehilangan ingatannya, dia memiliki pola pikir seorang gadis muda. Bagaimana bisa begitu mudah membuatnya menerima gagasan menyebabkan pembantaian? Bahkan dengan pengaruh sabit Dewa Kematian, dia, jauh di lubuk hatinya, sangat menentang gagasan itu. Oleh karena itu, Sheng Yu secara khusus membuatnya tinggal di kamp untuk yang terluka untuk waktu yang lama, untuk memberinya beberapa pekerjaan sederhana sebagai bantuan setelah kultivasi hariannya. Di sana, cair melihat terlalu banyak kekejaman yang tidak akan pernah bisa dia lupakan. Pertama kali dia datang, dia melihat seorang prajurit yang kehilangan kedua kaki dan satu tangannya, dan menusuk jantungnya sendiri dengan belati yang dipegang oleh lengan terakhirnya yang tersisa. Catatan bunuh diri yang dia tinggalkan disampaikan secara pribadi oleh Cair kepada Sheng Yu. Isi dari catatan ini adalah, Niu Niu, Dou Dou, Papa mencintai kalian berdua. Namun, aku tidak bisa menemanimu lagi. Setan-setan keji mencoba menyerang tanah air kita, jadi Papa membela aliansi kita dengan nyawanya sendiri, bersama rekan-rekannya. Aliansi adalah rumah semua orang, tempat terhormat bagi Papa untuk mati. Tapi Papa sangat benci berpisah dengan kalian berdua, dan sangat ingin melihat ibumu dan kalian berdua. Papa benar-benar ingin kembali ke masa-masa itu, membiarkan kalian berdua duduk di atas kakiku, saat aku memelukmu, memberikan ciuman di pipi kecilmu, dan merasakan rintihanmu mengalir di wajah Papa. Papa memikirkanmu, tapi tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Saya berharap saya bisa mendengar suara Mama. Pembayaran kompensasi Papa akan membantu untuk mendukung Anda saat Anda tumbuh dewasa. Anda harus ingat bahwa kematian Papa adalah demi perjuangan aliansi, perjuangan umat manusia. Papa berharap dia bisa menjadi harapanmu. Jika suatu hari aliansi membutuhkanmu, Papa berharap kamu bisa mengambil senjata dan berdiri dengan berani di depan musuh di Exorcist Mountain Pass. Ayahmu yang mencintaimu selamanya. Setelah dia selesai membaca catatan itu, Cair tetap tak bernyawa selama setengah jam. Setelah itu, semua ketakutan yang ada di mata dan hatinya menghilang. Di kamp-kamp untuk yang terluka, dia tidak takut menjadi kotor atau lelah, dan melakukan yang terbaik untuk membantu yang terluka. Ini berlangsung selama 3 bulan. 3 bulan kemudian, Sheng Yu pergi mencari Cair dengan salinan surat bunuh diri di tangannya. Dia mengatakan kepada Cair bahwa pembayaran kompensasi dikirim bersama dengan catatan bunuh diri asli. Saat itu, Cair melemparkan dirinya ke pelukan kakek buyutnya, tidak mampu menahan air matanya. Sheng Yu hanya memberitahunya dengan tenang bahwa semua prajurit biasa membela wilayah manusia dengan darah dan nyawa mereka, bersedia membayar biaya hidup mereka untuk membela keluarga mereka, dan memilih untuk bunuh diri daripada menjadi beban bagi aliansi. Sebagai putri suci samsara, orang yang sangat berbakat, bisakah dia hanya tinggal di kamp-kamp ini untuk yang terluka? Membunuh musuh berarti ada satu musuh yang lebih sedikit untuk menyerang pihak mereka, yang berarti akan ada lebih sedikit yang terluka dan tewas. Dia malah harus menggunakan kekuatannya di medan perang. Selama iblis ada di sini, tragedi tidak akan berakhir. Saat Cair berdiri di puncak Exorcist Mountain Pass, ketakutan yang memenuhi hatinya berubah menjadi kebencian dan jijik, dan roh pembunuh di sabit Dewa Kematian turun sekali lagi. Saat sosok hitam yang menggelegar bergegas keluar, sejumlah besar iblis berperingkat rendah hancur berkeping-keping. Cair seperti hantu hitam, muncul dimanapun musuh paling padat dan situasi paling berbahaya. Kemanapun dia lewat, sabit Dewa Kematian menyapu semua yang ada di hadapannya.
Siapa yang tahu berapa banyak iblis yang mati di tangannya? Dentang. Sabit Dewa Kematian disapu secara horizontal, tampak sama seperti lampu listrik emas gelap. Tubuh Cair akhirnya berhenti, memfokuskan matanya pada Birdi Demon yang kuat yang mengeluarkan kilau emas gelap. Burung emas ini mencapai setidaknya langkah ke-7 dalam kultivasi. Mengarahkan tombak tajamnya ke Cair, dia benar-benar dikelilingi oleh cahaya. Mengepakkan sayap di punggungnya, dia melayang di dekat Exorcist Mountain Pass. Rasa dingin yang sedingin es melintas di mata Cair, dan saat berikutnya, dia menghilang. Niat membunuh yang menakutkan menyebabkan sekeliling menjadi gelap, dan setan burung emas gelap itu segera menusukkan tombaknya ke punggungnya. Ding! Bamdam! Tombak emas gelap ini cukup dekat dengan kekuatan senjata legendaris manusia. Tapi di tepi bilah hitam pekat itu, pedang itu diiris seperti tahu, dan sabit hitam pekat itu menembus bahunya, memotong seluruh tubuhnya menjadi 2. Baru kemudian sosok Cair muncul kembali. Selain berada di langkah ke-7 juga, Birdi Demon bukanlah ancaman di matanya. Kekuatan ofensifnya sangat besar, sampai-sampai Long Haon bukan tandingannya saat masih di langkah ke-7, apalagi iblis-iblis itu. Sesaat setelah dia memenggal kepala iblis burung ini, dia tiba-tiba merasakan bahaya yang tak terlukiskan, dan mengubah posturnya ke arah kamp iblis. Setidaknya ratusan sinar cahaya tiba-tiba mengembun dari arah itu, menembak lurus ke arah Cair. Sinar cahaya ini menutupi ruang lingkup yang sangat besar, sampai-sampai bahkan dengan kecepatan Cair, dia tidak bisa tepat waktu untuk menghindar. Tidak hanya itu, di luar dari pancaran cahaya ini juga muncul banyak bola api besar yang jatuh seperti semburan. Jelas sekali, Birdi Demon itu hanya umpan. Setelah diberi umpan keluar dari ruang lingkup Exorcist Mountain Pass, dia mengalami serangan mendadak, datang dari persatuan antara prajurit mata iblis dan iblis berkobar. Setidaknya ada 200 yang menyerang tepat setelah Cair muncul. Cair sudah beberapa kali mengamuk di area Exorcist City, dan setiap kali dia muncul, para demon mengalami kerusakan yang sangat besar. Hitungan pembangkit tenaga listrik dari langkah ke-6 atau lebih yang mati di tangannya sudah mendekati 100, termasuk 3 yang berada di langkah ke-8. Kerusakan seperti itu menarik perhatian iblis sejak lama, dan pada saat yang sama, memberinya kemuliaan militer yang luar biasa. Di depan serangan elemen kegelapan gabungan ini, Cair tidak menunjukkan kepanikan sedikitpun. Dengan asumsi posisi meringkuk, dia segera dikelilingi oleh kabut hitam kabur. Sickle of the God of Death diangkat tinggi di atas kepalanya, dan tiba-tiba membuat gerakan hacking. Chapter 522, Serangan Kejutan. Krisis Cair, 2. Benar, Cair tidak menghindar, tapi malah membuat gerakan sederhana. Seseorang dapat dengan jelas melihat bahwa saat sabit Dewa Kematian mencapai tanah, Cair menghilang secara tiba-tiba, bersama dengan senjatanya. Hanya proyeksi besar dari ujung pedangnya yang tersisa. Langit di sekitarnya tiba-tiba terdistorsi, dan sejumlah besar sinar sihir yang masuk tersebar ke segala arah karena distorsi, dan pada saat yang sama ujung pedang yang besar itu menembus langit, memukul mundur semua proyektil lain di udara. Ini adalah kekuatan sabit Dewa Kematian. Meskipun Cair hanya pada langkah ke-7, dia bisa, dengan mengandalkan itu, menyebarkan pada lingkup kecil kekuatan yang mirip dengan domain, mempengaruhi semua serangan musuh. Sabit Dewa Kematian memiliki banyak fitur, di antaranya 2 yang paling kuat adalah kekuatan dan kemurnian yang luar biasa. Kekuatan luar biasa sama kuatnya dengan kedengarannya, itu adalah aura kematian yang tajam yang secara paksa menolak dan meniadakan sihir apapun yang akan ada di depan sabit. Sosok Cair muncul kembali, dengan sepasang sayap spiritual yang menjadi jauh lebih besar dari sebelumnya, membawanya kembali ke kepala kota. Meskipun dia benar-benar ingin membunuh iblis pemegang sihir yang berkumpul di bawah, alasannya mengatakan kepadanya bahwa ini bukan ide yang baik. Tepat ketika Cair hendak berbalik ke arah kepala kota, dia tiba-tiba terhenti. Segera, dia memiliki semacam perasaan lengket, yang benar-benar tidak nyaman. Dia merasa lamban, dan merasakan energi spiritualnya langsung terkompresi dengan hebat. Apa yang terjadi? Cair sangat terkejut, dan secara naluriah menuangkan energi spiritualnya ke sabit Dewa Kematian.
Tepat pada saat itu, sebuah titik hitam bisa terlihat, mengarah ke dahinya. Titik hitam ini sangat cepat, sampai tidak terlihat oleh mata manusia. Selain itu, Cair dalam keadaan terbatas dan tidak dapat mengabdikan dirinya sepenuhnya untuk membela melawannya. Serangan mendadak musuh. Ini adalah pikiran pertama Cair, tetapi yang paling mengejutkan adalah bahwa persepsinya dan roh pembunuh dari sabit Dewa Kematian sebenarnya tidak dapat mendeteksi keberadaan musuh ini. Pikiran ini hanya terlintas di benaknya, dan yang bisa dia lakukan hanyalah menggunakan sabit Dewa Kematian dalam posisi bertahan. Ding! Dengan suara yang menusuk telinga, Cair merasa seolah-olah dia telah dipukul oleh palu raksasa, dan mulut dan hidungnya mulai mengeluarkan darah. Meskipun itu adalah ujung tajam dari sabit Dewa Kematian yang digunakan, ini cukup untuk membatalkan serangan musuh. Namun demikian, kejutan energi spiritual yang kuat dan substansial itu tidak mungkin sepenuhnya dinetralkan dengan cara itu. Cair sepenuhnya dipandu oleh intuisinya, dan tampaknya telah kehilangan semua sensasi tangannya mencengkeram sabit Dewa Kematian. Yang paling menakutkan adalah bahwa setelah mengalami kejutan yang mengerikan, tubuhnya tidak dikirim terbang, tetapi tetap terpaku di sini dengan perasaan lengket yang sama. Dan serangan kedua musuh sudah datang. Cair berada dalam keadaan krisis yang ekstrim. Dari serangan sebelumnya, dia telah menentukan bahwa musuh yang menyerangnya adalah pembangkit tenaga listrik dari langkah ke-9. Hanya energi spiritual dari pembangkit tenaga listrik dari langkah ke-9 yang bisa lolos dari deteksinya dan menghasilkan kekuatan ofensif yang begitu kuat. Adapun perasaan lengket itu pasti dari wilayah musuh. Di Exorcist Mountain Pass, Sheng Yu telah mengamati pergerakan Cair selama ini, dan melihat bagaimana dia tiba-tiba berhenti. Tepat setelah menemukan titik hitam itu, Sheng Yu menyadari bahwa situasinya tidak baik. Tapi ini terjadi terlalu cepat. Bahkan dengan tingkat kultivasinya, dia tidak bisa tepat waktu untuk menyelamatkan Cair. Suara pecah yang menusuk telinga terdengar, mengalihkan perhatian para pejuang dari kedua sisi. Mereka terkejut menemukan bahwa ke arah kota Exorcist Mountain Pass, sebuah lubang besar terkoyak di langit, memanjang hingga mencapai sisi Cair. Serangan ini tidak bisa mendarat. Sheng Yu mengerti dengan sangat jelas bahwa Cair pasti tidak akan mampu menahan serangan kedua dari musuh ini. Tetapi bahkan dengan kecepatan penuh, dia tidak akan berhasil tepat waktu untuk memblokir serangan. Karena itu, dia hanya bisa mengunci serangannya pada musuh. Jika serangan musuh mencapai Cair, serangan bertenaga penuh Sheng Yu pasti akan menimbulkan kerusakan yang sangat berat padanya. Tapi tepat pada saat itu, bertentangan dengan semua harapan, Cair tidak menyerah pada nasib. Tangannya sudah mati rasa, tubuhnya dibatasi oleh domain, tetapi dia masih memiliki beberapa sumber daya untuk pertahanan dirinya. Warna hitam pekat melintas di mata Cair, lalu tubuhnya menghilang tiba-tiba. Kemudian, sabit Dewa Kematian tiba-tiba meledak dengan niat membunuh yang sangat padat. Retakan kecil terbentuk tiba-tiba di wilayah kekentalan yang tak berbentuk, dan senjatanya menembusnya. Melawan harapan Sheng Yu, musuh yang telah menyergap Cair sebenarnya tidak memperhatikan serangannya, dan mempertahankan serangan kedua proyeksi pedang hitam, yang bentrok dengan sabit Dewa Kematian. Dalam tabrakan yang menusuk telinga ini, Scythe of the God of Death bergetar hebat, menghasilkan dengungan yang intens. Tepat setelah melepaskan diri dari domain lengket, Cair secara paksa dikeluarkan dari Scythe of the God of Death. Lebih tepatnya, pada saat sebelumnya, dia menjadi satu dengan sabit Dewa Kematiannya, menyatukan dua kekuatan mereka menjadi satu. Ini adalah salah satu kemampuan kuat yang dimiliki oleh sabit Dewa Kematian. Di dalamnya ada ruang kecil, di mana Cair bisa bersembunyi di saat krisis, dan bisa digunakan untuk menghindari serangan kuat musuh, mengandalkan bahan keras yang membentuk sabit Dewa Kematian untuk melindungi tubuhnya. Hanya karena keberadaan kemampuan inilah Sheng Yu bisa merasa nyaman ketika membiarkan Cair merajalela di medan perang. Tapi serangan terakhir musuh cukup kuat untuk secara paksa mengeluarkan Cair dari dalam sabitnya. Wajah Cair menjadi lebih pucat. Tetap tanpa cedera dari dampak seperti itu tidak mungkin, tetapi kedua lengannya sudah pulih dari mati rasa.
Niat membunuh sedingin es dilepaskan dari tubuhnya, menyebabkan langit di sekitarnya terlihat kehitaman. Sosok hitam yang sangat perkasa muncul dari punggungnya, dan menembakkan sinar gelap melewati langit. Yang pertama dari 7 seni dewa kematian, kematian di masa kecil. Cair sejak lama memiliki kontrol yang sempurna atas serangan ini. Begitu aura kematian yang menakutkan meledak, langit di sekitarnya tiba-tiba mereda, mengungkapkan penampilan musuh yang telah menyerangnya dari langit. Itu adalah musuh yang kurus dan tampak seperti manusia. Sosoknya tampak seperti ilusi, tetapi setelah dia muncul, seluruh tubuhnya seolah mengeluarkan rasa misteri. Serangan Sheng Yu dihentikan di udara. Di tengah keterkejutan besar, musuh yang agung telah muncul, yang sangat akrab dengan Sheng Yu. Itu adalah Dewa Iblis 50 detik, Blazing Lion Alocer, pemimpin klan singa berkobar. Namun dalam bentrokan ini, Alocer mengalami kerugian besar. Bekas luka sepanjang lebih dari 10 cm tertinggal di dadanya, tetapi serangan kekuatan penuh Sheng Yu diblokir. Hanya saja, Alocer tidak berharap rekannya tidak berhasil membunuh Cair, malah mengalami serangan balik. Dengan suara logam yang keras, iblis hitam itu bergetar hebat, saat senjata di tangan kirinya berubah menjadi pecahan, tetapi pada saat yang genting ini, tubuhnya terbelah dua, salah satu dari dua bagian menjadi bubuk, sementara yang lain menjadi bubuk. Bagian itu ditolak lebih dari 50 meter ke belakang. Ini adalah kemampuan yang dirancang untuk melakukan pelarian licik, yang digunakan untuk melawan kematian di masa kecil. Jelas, musuh tidak berani menghadapi Cair Skite of the God of Death. Bukan kekuatan Cair yang menjadi ancaman baginya, tapi kekuatan pembersihan yang kuat dari Skite of the God of Death yang tidak berani dia hadapi. Mundur, setan hitam itu berteriak pelan, sebelum melangkah pergi, menghilang di langit. Blazing Lion Alocer juga mengikuti, berubah menjadi sesuatu yang dekat dengan meteor api, kembali menuju kamp utama iblis. Sheng Yu tidak mengejar mereka, tetapi bergegas ke sisi Cair, berdiri berjaga-jaga untuk membela cicitnya, saat dia dengan waspada menyapu sekeliling. Itu tanpa diragukan lagi dua dewa surgawi yang baru saja datang untuk menyergap Cair. Demi menetralisirnya, iblis-iblis itu pergi sejauh memiliki dua dewa iblis bergandengan tangan dalam serangan mendadak, dan hampir berhasil. Cair mengambil napas besar. Menahan serangan mendadak musuh dan menggunakan 7 seni dewa kematian memberinya tekanan besar, meninggalkannya dalam keadaan terluka. Saat Sheng Yu bersiap untuk menjaga kondisi Cair, dia tiba-tiba memiliki ekspresi terkejut di matanya. Itu karena jauh, cahaya keemasan terbang menuju daerah mereka. Tapi tujuannya bukanlah Exorcist Mountain Pass, tapi satu-satunya jalan keluar dari Blazing Lion Alocer. Cahaya keemasan ini terlalu cepat, dan kehadiran sucinya yang menyilaukan membuat seolah-olah matahari jatuh dari langit. Kecemerlangannya yang bersinar menerangi seluruh area, mengejutkan iblis dan pembangkit tenaga manusia yang tidak bisa tidak memfokuskan mata mereka pada cahaya keemasan yang masuk. Dari titik kecil cahaya, itu mulai mengambil bentuk siluet manusia. Dan ketika mencapai jarak hampir 100 meter dari Alocer, ia mengeluarkan ledakan cahaya oranye yang berosilasi. Seseorang dapat dengan jelas melihat perisai oranye yang menjulang tinggi yang datang untuk menyerang ke arah Alocer. Mata Sheng Yu terbuka lebar untuk sepersekian detik, di mana dia membuat gerakan mundur ke Cair. Alocer dalam kondisi yang cukup buruk. Pukulan serangan penuh Sheng Yu sebelumnya yang ditujukan untuk menyelamatkan cicitnya tidak mudah untuk dilawan. Meskipun menjadi dewa iblis dari langkah ke-9, peringkat 50 detiknya membuat kultivasinya agak rendah di antara para dewa iblis. Energi spiritual internalnya setara dengan manusia di tahap yang lebih rendah dari langkah ke-9, karenanya lebih rendah dari Sheng Yu. Dan tentu saja, celah besar memisahkan senjata mereka. Chapter 523, Pembunuhan Kontra, I. Dataran tinggi spiritual Sheng Yu yang meledak tidak hanya melukai permukaan tubuh Alocer, tetapi juga, aura kematian energi spiritual Sheng Yu memasuki tubuhnya dan akan membutuhkan setidaknya 10 hari hingga setengah bulan untuk pulih. Setelah mundur, dan dalam perjalanan ke kamp utama, Alocer tiba-tiba merasakan kedatangan aura suci yang sangat besar, dan lebih jauh lagi, itu jelas ditujukan padanya.
Apa aura cahaya itu? Itu datang langsung dari kota eksorsis? Alocer benar-benar terkejut, dan tidak berani menunda-nunda. Api yang luar biasa tiba-tiba meledak dari tubuhnya, dan melingkar di sekelilingnya, melepaskan gelombang energi spiritual yang dahsyat. Di tangan kanannya muncul sebuah pedang panjang berbentuk gigi gergaji, bertujuan untuk menebas musuh yang datang secara tiba-tiba. Alocer awalnya menggunakan bilah ganda, tetapi bilah panjangnya yang lain dihancurkan oleh Sheng Yu. Bahkan para dewa iblis belum tentu memiliki senjata yang kuat. Dia harus sering menggantinya. Sepasang pedang panjang itu berada di tingkat legendaris yang rendah, dan memiliki celah kekuatan yang besar jika dibandingkan dengan sepasang belati tingkat epik Sheng Yu. Begitu perisai oranye besar hendak menyerang Alocer, tiba-tiba berhenti, dan segera, Alocer terkejut menemukan bahwa aura yang sangat tajam meledak dari perisai lawannya. Kekuatan mental yang sangat kuat itu tidak ditujukan pada tubuhnya tetapi jiwanya. Alocer merasa pusing, karena kekuatan mental yang tajam itu telah membuat seluruh pikirannya kacau. Dalam keadaan seperti itu, Sautet Blazing Blade miliknya segera menjadi sangat lemah. Bang! Cahaya oranye bertabrakan sebagai tanggapan. Selama bentrokan hebat ini, siluet emas meteorik itu menjadi terlihat. Dalam bentrokan sengit, dia tidak kalah melawan Alocer, kedua belah pihak saling tolak. Tapi kondisi Alocer tampak lebih buruk. Ketika perisai oranye bertabrakan dengan senjatanya, meskipun lawannya memiliki kekuatan besar, kultivasinya tidak dapat ditolak. Tapi yang merusak keseimbangan adalah semburan esensi cahaya dari kemurnian luar biasa yang keluar dari dalam perisai, tepatnya adalah dataran tinggi spiritual berelemen ringan. Alocer awalnya terluka, tetapi tiba-tiba menderita serangan seperti itu secara alami membuat lukanya semakin parah. Api meledak jauh di bawahnya, menyebar tanpa henti ke seluruh langit. Namun, untuk menenangkan pikirannya, dia dapat dengan jelas melihat bahwa di belakang ksatria berarmor lengkap yang menunggangi Starlight Unicorn yang megah, bayangan hitam pekat melintas. Itu adalah pembangkit tenaga iblis yang menyerang cair bersama dengan Alocer. Setelah bentrokan terakhir, dia sekali lagi melakukan serangan diam-diam terhadap musuh. Ksatria berarmor lengkap itu terlihat mengharapkan ini. Menggeser posisinya kembali tiba-tiba, matanya menyapu cakrawala. Ding, suara kicau terdengar saat seluruh tubuh ksatria oranye itu melepaskan kecemerlangan yang luar biasa, mendorong dirinya kembali bersama dengan Starlight Unicorn-nya. Perisainya juga melepaskan ledakan dengan kilau oranye, tanda yang jelas bahwa dia tidak memiliki waktu yang mudah untuk mempertahankan serangan ini. Tapi tepat pada saat ini, Alocer membuka mulutnya lebar-lebar dan, dari sana, melepaskan proyektil tajam berwarna hitam pekat. Tidak ada yang lebih ahli dalam menangkap peluang selain seorang pembunuh. Dan tempat ini tidak lain adalah markas para pembunuh. Sebagai kepala kuil assassin, bagaimana mungkin Sheng Yu tidak memahami ini? Saat satria kuat yang mengenakan Golden Foundation Armor menarik perhatian dua dewa iblis, Sheng Yu benar-benar menyembunyikan dirinya sejak lama. Koordinasi antara seorang pembunuh dan seorang ksatria adalah tradisi panjang di aliansi kuil. Jadi, saat Alocer bertabrakan dengan ksatria Yayasan Emas itu, Sheng Yu tidak tahu bagaimana jadinya, tetapi dia memiliki intuisi bahwa ksatria ini pasti akan menciptakan peluang untuk serangan mendadak darinya. Dan begitulah yang terjadi. Niat pedang yang kuat yang dilepaskan oleh ksatria Yayasan Emas di jiwa Alocer memperburuk lukanya, dan dia santai melihat sekutunya menyergap ksatria. Semua ini membuatnya berada di titik terlemahnya saat ini. Serangan Sheng Yu sedikit lebih lambat dari pembunuh iblis. Tetapi perbedaan kecepatan ini menghasilkan hasil yang mematikan. Bang! The Blazing Lion Demon Alocer mengeluarkan teriakan yang mengerikan. Tubuh dewa iblis memang tangguh, sampai-sampai ledakan kekuatan penuh Sheng Yu tidak membelah tubuhnya. Tapi di dadanya muncul sebuah lubang yang panjangnya sepertiga meter. Cedera ini terlihat fatal. Namun, Sheng Yu tidak berencana membiarkannya pergi. Sementara itu, belatinya yang lain menusuk dengan keras ke bagian belakang kepala Alocer. Vitalitas dewa iblis luar biasa, terutama di sekitar pilar dewa iblisnya. Karena itu, dia harus membunuh musuh secara menyeluruh, untuk menjamin bahwa dia tidak akan bangun.
Kematian Alocer cukup menyedihkan. Dia benar-benar tidak menyangka serangan mendadak mereka berakhir dengan pembunuhan balasan, bahkan tanpa memberinya waktu untuk meminjam kekuatan pilar Dewa Iblisnya sebelum menimbulkan luka fatal. Pada saat serangan eksplosif mencapai bagian belakang kepalanya, harapan terakhirnya untuk bertahan hidup telah menghilang. Sheng Yu jauh lebih berpengalaman daripada kelompok Long Haon, dan sangat spontan dalam situasi itu. Setelah kematian Alocer, tanpa membiarkan mahkota Dewa Iblisnya pergi, tubuh Alocer terikat oleh energi spiritual Sheng Yu. Karena penindasan kekuatannya, mahkota Dewa Iblis tidak dapat melarikan diri, dan Dewa Setan Singa berkobar lainnya hampir tidak akan muncul kembali di barisan mereka. Diperlukan setidaknya 1 tahun bagi pilar Dewa Iblis untuk memulihkan kekuatannya dan menumbuhkan benih Dewa Iblis lain, untuk memilih penerus baru. Tetapi jika mahkota Dewa Iblis kembali, ia akan segera dapat mencari penggantinya, dan mengirimkan kepadanya sebagian dari kekuatan Alocer. Omong-omong, mahkota Dewa Iblis dari saat mereka membunuh Andromalius dimakan oleh Hao Yue, jadi Long Haon tidak tahu apa yang terjadi. Pada saat serangan fatal Sheng Yu diluncurkan, perisai oranye yang menarik perhatian sekali lagi memblokir Dewa Iblis pembunuh itu, untuk mencegahnya menyelamatkan Dewa Iblis Singa berkobar. Terlepas dari bagaimana kelihatannya, semua ini terjadi dalam sekejap. Dari serangan mendadak yang diluncurkan oleh 2 Dewa Iblis terhadap Cair hingga kematian Alocer, hanya beberapa kedipan mata yang telah berlalu. Ini adalah pertama kalinya mereka bekerja sama, tetapi mereka memiliki saling pengertian tanpa bentuk, dengan jumlah kepercayaan dan kohesi yang sempurna untuk menghasilkan hasil yang baik. Ksatria Yayasan Emas mengendarai Starlight Unicorn-nya, terus-menerus menarik kembali ke langit. Setiap kali dia dipaksa mundur, cahaya oranye bertambah cemerlang, dan perisai itu terus memblokir serangan yang masuk melalui Divine Obstruction. Penguasaannya atas panggilan Guardian Knight keluar dengan sempurna. Meskipun setiap serangan musuh menghabiskan energi spiritualnya dalam jumlah besar, dia berhasil melanjutkan untuk waktu yang diperlukan. Musuh tidak punya waktu untuk mempersiapkan serangan yang lebih menghancurkan, dan hanya bisa melihat tanpa daya melihat adegan Alocer dibunuh oleh Sheng Yu. Jauh di kamp iblis, pilar Blazing Lion Demon God serta 7 lainnya bersinar cemerlang, tetapi di sisi Exorcist Mountain Pass, langit tiba-tiba tampak terdistorsi, dan roh pembunuh besar menyebar dalam bentuk jaring besar yang menuju jalan para Dewa Iblis. Siluet hitam yang menyerang Ksatria Yayasan Emas melintas kembali, dan melarikan diri di langit, menghilang sepenuhnya. Sisi medan perang ini lebih dekat ke Exorcist Mountain Pass, jadi bala bantuan dari kuil assassin terlihat lebih cepat daripada para Dewa Iblis yang akan datang. Jika dia tidak pergi sekarang, dia hanya bisa mengalami nasib yang sama seperti Alocer. Jangan berpikir bahwa pembangkit tenaga listrik dari langkah ke-9 dapat bertahan untuk waktu yang sangat lama dalam pertempuran. Semakin besar kekuatan seseorang, semakin besar bahaya yang terlibat dalam bentrokan. Kecuali bagi mereka yang memiliki kekuatan pertahanan yang absurd seperti Demonic Bear Demon God Valevor, hidup atau mati para powerhouses dari langkah ke-9 sering diputuskan dalam sekejap jika terjadi perkelahian di antara mereka. Mengambil perisainya, Ksatria Yayasan Emas itu mengeluarkan erangan rendah, memuntahkan air liur. Menolak serangan terus-menerus dari Dewa Iblis pembunuh bukanlah hal yang mudah. Jika dia tidak memiliki Starlight Unicorn dan baju besi Yayasan Emas epiknya untuk memberinya energi spiritual yang cukup, bahkan jika pertahanannya dipertahankan dalam keadaan dataran tinggi spiritual, energi spiritualnya tidak dapat membuat pertahanan canggih seperti itu bertahan lebih lama. Dari 3 pukulan. Dalam situasi 1 lawan 1, Ksatria Yayasan Emas ini pasti akan kalah, jika dia memutuskan untuk bertarung sampai mati tanpa mempertimbangkan untuk melarikan diri. Dia dan Sheng Yu belum mundur, hanya menatap pilar Dewa Iblis yang menyala di kejauhan, saat putaran udara di sekitar mereka menjadi lebih kuat, tetapi tidak ada satupun sosok yang muncul. Mayat Blazing Lion Alocer ditemukan oleh Sheng Yu. Mahkota Dewa Iblis adalah harta yang nyata, yang dapat memasok meriam ajaib setidaknya selama 3 tahun, atau digunakan untuk membuat peralatan di tingkat epik.
Wu klakson untuk mundur terdengar, dan pasukan iblis besar yang menyerang segera mundur secara massal. Jauh, 7 pilar Dewa Iblis yang menyala juga mulai gelap. Haha, Sheng Yu tertawa terbahak-bahak, rasanya enak. Orang tua ini akhirnya mengeluarkan semua akumulasi kebenciannya. Sheng Yu adalah karakter temperamen buruk, dan harus menekan dirinya sendiri selama ini, karena tidak ada pihak yang ingin memiliki kekuatan dari langkah ke-9 bergabung dalam pertempuran karena takut menyebabkan korban dalam skala yang sangat besar. Oleh karena itu, pembangkit tenaga listrik dari langkah ke-9 hanya berdiri berlawanan satu sama lain tetapi belum bergabung dalam pertempuran. Jadi bahkan jika dia cemas, dia tidak bisa mengambil inisiatif untuk bergerak, dan bahkan menyerahkan pertahanan kota ke perawatan Sheng Lingxin. Sampai saat ini, pembunuh heroik senior ini merasa tidak bisa mengerahkan kekuatannya, yang benar-benar perasaan yang tidak menyenangkan. Chapter 524 Pembunuhan Balasan, 2. Serangan mendadak yang tiba-tiba diarahkan pada Chair membuatnya melakukan langkah pribadi pertamanya, dan secara kebetulan, reaksinya cukup cepat atau Chair akan benar-benar mengalami nasib yang tragis. Sabit Dewa Kematian memang sangat kuat, tetapi celah energi spiritual membuatnya mustahil untuk melepaskan kekuatan senjata sepenuhnya. Lebih tepatnya, semakin kuat senjatanya, semakin banyak kekuatan yang dibutuhkan dari pengguna untuk menunjukkan kekuatannya yang sebenarnya. Tindakan berikutnya terasa tidak nyata bahkan di mata Sheng Yu. Dalam semua sejarah iblis, Alocer mungkin adalah dewa iblis yang paling mudah mati. Kematian Alocer bukan hanya karena terhalangnya Golden Foundation Knight dan serangan mendadak Sheng Yu, tetapi juga karena kurangnya persiapan. Namun itu semua terjadi terlalu cepat, atau yang lain, dia hanya harus memanggil pilar dewa iblisnya yang jauh, dan dia tidak akan mati di tangan Sheng Yu. Namun sayangnya, tidak semuanya berjalan adil di dunia ini. Terima kasih saudara. Harta rampasan perang ini akan menjadi milikmu. Sheng Yu menyerahkan mayat Alocer kepada Ksatria Yayasan Emas tanpa pelit. Ksatria Yayasan Emas menggelengkan kepalanya, "Halo, senior. Saya tidak bisa menerima ini." Kepala Ksatria Sin sementara dari kuil Ksatria dan Ksatria Emas ke-12 melapor kepada Anda. Tidak salah lagi, orang yang menghentikan dua dewa iblis dan menciptakan kesempatan bagi Sheng Yu untuk membunuh dewa iblis singa berkobar tidak lain adalah Long Haon. Awalnya Long Haon dan Han Yu sedang dalam perjalanan ke Exorcist Mountain Pass. Tapi sementara mereka masih cukup jauh, indra Long Haon mendeteksi pertempuran besar yang terjadi di sini. Dia menyuruh Han Yu pergi ke Exorcist Mountain Pass, sementara dia mengendarai Star King di ketinggian tinggi untuk melihat apakah dia bisa dibutuhkan di suatu tempat. Meskipun dia tidak mengambil misi Long Tianying terlalu banyak ke hati, Long Haon ingin mengumpulkan poin kontribusi yang paling mungkin untuk tingkat terbaik dari kemampuannya. Setelah memusatkan perhatiannya pada area di sekitar Exorcist Mountain Pass, dia hampir seketika mengetahui tentang pertempuran Chair. Sabit Dewa Kematian memberinya indikasi paling langsung. Long Haon benar-benar gembira mendengar berita ini dan bersiap untuk bergabung dengannya ketika dia mengalami serangan mendadak. Tindakan berikut ini sederhana. Long Haon bersatu sempurna dengan Star King untuk bergegas dengan kecepatan tertinggi, seperti meteor emas yang melewati medan perang. Sudah terlambat untuk datang untuk menyelamatkan Chair, karena krisis langsung yang dihadapinya. Sangat cemas, Long Haon sudah mengeluarkan seluruh kekuatannya. Setelah mengalami bertahun-tahun pertempuran, ia memiliki kemampuan yang baik untuk membuat prediksi di medan perang. Melihat Chair baik-baik saja dan dua dewa iblis mundur, dia memilih untuk muncul di jalan satu-satunya musuh untuk kembali. Ini adalah bagaimana adegan pembunuhan dewa iblis singa berkobar terjadi. Sebutan Sheng Yu sebagai saudara membuat Long Haon hampir menangis. Dia membodohi seorang penatua. Karena itu, ingin menyembunyikan identitasnya, dia dengan cepat mengubah topik pembicaraan, karena ini bukan waktu yang tepat untuk mengungkapkan dirinya. Mendengar suara dan pidato Long Haon, Sheng Yu langsung memasang tampang curiga. Suara ini cukup familiar, tetapi dia tidak dapat segera mengidentifikasinya. Yang bisa dia simpulkan darinya adalah bahwa Ksatria Emas ke-12 ini berusia cukup muda.
Dia sudah memiliki pengetahuan bahwa armor Yayasan Emas ke-12 harus ada di perbendaharaan kuil Ksatria. Jadi Ksatria Emas ke-12 ini harus menjadi Ksatria Yayasan Emas yang baru dipromosikan. Namun dia menyebut dirinya Kepala Ksatria Sin sementara. Status Kepala Ksatria Suci di kuil Ksatria hanya berada di urutan kedua setelah Kepala Kuil dan Kepala Pembantu. Bagaimana itu bisa dipegang oleh Ksatria Yayasan Emas yang baru dipromosikan? Namun, tidak peduli bagaimana Sheng Yu bingung atas ini, dia tidak memiliki kecurigaan terhadap Long Haon yang telah menggunakan tindakan untuk membuktikan dirinya. Ayo kembali ke kota dulu. Sheng Yu melambaikan tangannya dan terbang kembali ke Exorcist Mountain Pass bersama dengan Long Haon, saat roh pembunuh tirani dan fluktuasi yang berputar perlahan mundur. Pertempuran ini tidak berakhir sebagai kemenangan bagi kuil pembunuh, tetapi menyingkirkan Dewa Iblis sangat memoral para prajurit. Sheng Yu menghadapi Exorcist Mountain Pass, mengangkat tinggi di atas kepalanya mayat Dewa Setan Singa berkobar. Segera, gelombang aklamasi diikuti dari kota Exorcist. Banyak tentara tergugah sampai meneteskan air mata. Melihat diam-diam di Exorcist Mountain Pass, sudah dikenali karena kerusakan, Long Haon merasakan sakit yang luar biasa. Sebagai pemicu perang suci ini, dia tidak menerima keluhan apapun dari aliansi, namun siapa yang tahu berapa banyak tentara yang tewas di medan perang. Saya pasti akan benar-benar menghancurkan Demonkin, sehingga perdamaian dapat muncul kembali di benua Sheng Modalu. Tidak akan ada lagi perang. Long Haon diam-diam berjanji ini untuk dirinya sendiri. Sementara itu, dia perlahan mulai melantunkan mantra. Sheng Yu melihat Long Haon di dekatnya dengan kaget. Dia bisa merasakan bahwa dari Golden Foundation Night ini mulai keluar fluktuasi esensi cahaya yang sangat padat. Dan kemurnian esensi cahaya ini mencapai tingkat yang belum pernah dia lihat sebelumnya. Suara nyanyian Long Haon sangat lembut, dan mantranya bernada sangat rendah, tapi jelas tidak kalah dalam efisiensi. Orang bisa melihat bahwa di sekitar tubuhnya mulai muncul banyak bintik cahaya. Sheng Yu menarik napas dalam-dalam, dan mau tidak mau mengungkapkan ekspresi bersyukur, berkomentar dengan suara rendah, jangan terlalu memaksakan diri. Long Haon tentu saja tidak dapat menanggapinya, tetapi nyanyiannya mulai menjadi lebih jelas. Bintik-bintik kecil cahaya mulai mengelilingi tubuhnya. Pada awalnya, hanya ada selusin, yang masing-masing mencapai ukuran kacang kedelai, hampir tidak luar biasa. Tapi saat jumlah mereka meningkat, semua orang bisa merasakan dengan kaget bahwa bentuk bola cahaya mulai terbentuk di sekelilingnya. Pada jarak dekat dan jauh muncul jenis bintik cahaya yang sama, berkumpul di sekitar area Long Haon, dan mulai berputar di sekelilingnya. Sheng Yu mulai terbang ke arah berlawanan dari kota Exorcist. Karena ksatria ini diinvestasikan untuk Exorcist Mountain Pass, dia harus menjamin keselamatannya. Bagaimana jika iblis memilih untuk meluncurkan serangan mendadak? Bukan hanya dia, tetapi tanpa perlu perintahnya, serangkaian bayangan menyapu luar kota, membentuk penghalang pelindung di langit yang mengelilingi kota pengusir setan, untuk menjamin pertahanan Long Haon saat dia melantunkan mantra. Pada saat ini, Long Haon sangat fokus dan sepertinya hanya bisa mendengar mantra suaranya sendiri yang panjang dan membosankan, yang bisa mengurangi perasaan bersalahnya. Dia telah memasuki kondisi yang fantastis. Ketika nyanyian baru saja dimulai, energi spiritual di tubuhnya sangat tersebar. Sebagian besar energi spiritualnya telah habis selama pertempuran terakhir. Tetapi setelah bintik-bintik cahaya keemasan mulai menyatu dengannya, dia menemukan dengan pingsan bahwa energi spiritual di tubuhnya terus meningkat, dengan tenang menumpuk di dalam dirinya. Dia awalnya berencana untuk melantunkan mantra sampai dia pulih di tengah jalan, tetapi setelah menyelesaikan setengahnya, sisanya berlanjut secara alami. Pada saat ini, perhatian dan inderanya tidak pada tubuhnya sendiri, tetapi menyatu dengan udara, mengasimilasi alam dan cahaya. Pertama kali Long Haon mencapai keadaan ini di surga ilusi. Ye Xiaolei telah menggambarkannya sebagai alam surgawi. Dewa ada di mana-mana dan tidak di mana-mana pada saat yang bersamaan. Pada saat ini, dia bukan seorang incantator, tetapi seorang konduktor, yang melakukan semua esensi cahaya. Dia memiliki sebagai dukungannya kebaikan hatinya yang dalam, dan sebagai tongkatnya kesedihan dan dedikasinya. Dia mengalami secara mendalam kelembutan,
kebaikan, harmoni, pengorbanan, belas kasihan, pengampunan, dan belas kasih yang terkait dengan cahaya, dan saat ini, pikirannya menyatu dengan elemen cahaya. Saat ini, dia telah menjadi scion of light dalam arti sebenarnya. Kekuatan cahaya tidak boleh digunakan untuk pembantaian, jadi bahkan jika Long Haon berhasil di masa depan menjadi pembangkit tenaga listrik kelas Kaisar Dewa Iblis, dia sama sekali tidak akan memerintahkan esensi cahaya untuk melakukan hal-hal seperti itu pada saat serangan. Mantra yang dia gunakan saat ini adalah menggunakan konsep pengampunan, belas kasih dan kebaikan sebagai satu kesatuan, tanpa keegoisan atau gangguan sedikit pun, dan tanpa mengeluarkan biaya untuk menyebarkan perasaan belas kasihannya. Titik cahaya keemasan yang membentuk bentuk spiral secara bertahap mencapai ketinggian tinggi, mengambil bentuk pilar cahaya besar yang berdiameter lebih dari 100 meter. Pada saat ini, pilar Dewa Iblis di atas kamp iblis yang jauh benar-benar tertutup bayangan, dan pengaruh elemen cahaya yang luar biasa membuat semua iblis bergidik ketakutan. Meskipun mereka dapat merasakan bahwa cahaya suci ini tidak diarahkan pada mereka, sebagai iblis afinitas kegelapan, mereka hampir tidak dapat menahan rasa takut mereka. Tidak ada pemandangan agung lainnya yang mengikuti setelah kemunculan pilar cahaya keemasan ini. Akhirnya, Long Haon melantunkan suku kata terakhir dari mantranya, dan dari tubuhnya, cahaya 7 warna bersinar. Starlight Unicorn dan dia telah memulihkan keadaan puncak energi spiritual mereka, tetapi masih mengambang di udara, mata mereka menjadi cemerlang tidak seperti sebelumnya. Langit benar-benar keemasan, dan sejauh mata memandang, semuanya berwarna keemasan. Hujan samar cahaya mulai mengalir entah dari mana, jatuh dengan lembut dan perlahan. Di mana-mana hujan tipis turun, orang-orang diberi perasaan lembut dan menyenangkan, dan setiap tetes hujan akan berubah menjadi lingkaran cahaya yang sangat tipis. Setiap gerimis memberikan perasaan hangat yang lembut. Pada awalnya, kehangatan kecil ini tidak cukup untuk benar-benar diperhatikan, tetapi dengan cepat, orang-orang menemukan bahwa hujan lembut memberinya perasaan bebas dan ketenangan yang luar biasa. Setiap orang memiliki refleks menatap Long Haon, mengendarai Starlight Unicorn King. Perasaan gembira mereka berangsur-angsur berubah menjadi perasaan tenang. Kemudian, mereka kembali terlihat bersemangat, dipenuhi dengan perasaan yang ekstrim. Chapter 525 Pembunuhan Kontra 3. Di mata banyak prajurit berperingkat lebih rendah, Long Haon seperti dewa cahaya yang turun, memberikan kehangatannya dan menyapu semua rasa sakit dan kelelahan mereka. Rasa dekat dengan ibadah mulai muncul seketika dalam diri mereka. Lingkup hujan cahaya sangat besar. Tidak hanya menutupi seluruh Exorcist Mountain Pass, tetapi bahkan lokasi medan perang sebelumnya dan kamp iblis diliputi di dalamnya. Pilar Dewa Iblis berkilau sekali lagi. Cahaya yang sangat indah di mata manusia adalah bencana yang fatal bagi para iblis. 7 pilar cahaya menyebarkan aura kegelapan serupa membubung ke langit, membentuk penghalang merah tua menggunakan 7 pilar sebagai basis, menyelimuti kamp iblis. Tanpa ragu, mantra yang Long Haon selesaikan telah mencapai skala kelas terlarang. Dan bahkan Sheng Yu belum pernah melihat skala seperti itu sebelumnya. Pada saat yang sama, ini adalah mantra terlarang paling damai yang pernah dilihat Sheng Yu. Beberapa orang suci dari langkah ke-9 dari kuil imam juga bisa melepaskan mantra penyembuhan skala besar dan pada tingkat mantra terlarang, tetapi efek penyembuhannya akan jauh lebih langsung daripada Long Haon, dan efeknya juga lebih besar. Namun, itu tidak bisa dibandingkan dengan Long Haon dalam hal kelembutan dan ruang lingkup. Melibatkan sepertiga dari Exorcist Mountain Pass adalah yang paling bisa dilakukan oleh pembangkit tenaga listrik tertinggi dari kuil imam. Dan mantra terlarang Long Haon tidak membutuhkan banyak waktu untuk menghasilkan hujan seperti itu. Sheng Yu memiliki reaksi yang dalam. Bermandikan hujan suci, tidak hanya tubuhnya mendapat manfaat, tetapi juga jiwanya. Itu dibersihkan, dan luka hatinya sembuh. Itu tidak kurang berpengaruh padanya daripada pada orang yang terluka yang dibuat pulih olehnya. Semua perasaan negatif menghilang tiba-tiba dari kepala para prajurit, dan luka di tubuh mereka perlahan sembuh. Secara bertahap, beberapa tentara mulai berlutut di depan Long Haon dan adegan ini dengan cepat menyebar ke seluruh kota Exorcist.
Tidak hanya prajurit yang lebih rendah berlutut, tetapi bahkan beberapa pembangkit tenaga listrik dari langkah kelima dan keenam. Mereka sepenuhnya dimurnikan dari semua hal buruk yang mulai menumpuk di dalamnya. Saat hujan ajaib ini turun di Exorcist Mountain Pass, sejumlah besar orang yang terluka dibawa keluar ke tanah luar, bermandikan hujan cahaya. Seluruh Exorcist Mountain Pass gerimis dengan lapisan emas tipis karena kejadian yang tiba-tiba ini. 7 dewa iblis besar yang bergandengan tangan untuk menciptakan penghalang ini juga melihat riak kecil cahaya keemasan di penghalang mereka yang sangat gelap, simbol pemurnian berkelanjutan. 7 dewa iblis besar berdiri di depan pilar masing-masing dengan tatapan muram. Mereka tidak memiliki perasaan bahwa mereka melawan mantra terlarang elemen ringan, tetapi melawan kekuatan surgawi. Cair seperti yang lain, berdiri di kota dan mengawasi ksatria Yayasan Emas dari jauh. Tentu saja dia tidak akan berlutut, tetapi matanya basah sejak lama, dan air mata terus mengalir di seluruh wajahnya. Bermandikan hujan cahaya ini, semua luka sebelumnya pulih secara bertahap, dan perasaan yang tertekan di hatinya menghilang tanpa suara. Jika hanya satu orang yang bisa mengetahui identitas ksatria Yayasan Emas ini, itu pasti dia. Dia tidak mengenalinya dari auranya, tetapi mengenali perisai yang mereka peroleh dari perjalanan mereka di Rawa Kesuraman. Perisai spiral berbentuk karapas siput, memancarkan cahaya jingga dari cahaya suci yang sangat murni. Apalagi selain perisai siput surgawi matahari dan bulan. Itu dia. Dia telah datang, akhirnya. Saat ini, Cair merasa hatinya tergerak tak dapat diperbaiki oleh Long Haon mengambang, dan kenangan terkubur jauh di dalam dirinya akhirnya menunjukkan beberapa gerakan, menunggu untuk melonjak keluar di semua biaya. Segel yang telah menekan ingatannya begitu lama tampaknya akhirnya mengendur dengan kuat. Kenapa? Kenapa kau tidak membiarkanku mengingatnya? Kenapa? Air mata Cair mulai menetes lebih cepat, dan saat melihat Long Haon, dia merasakan sakit yang luar biasa. Hujan surgawi ini berlangsung tidak kurang dari setengah jam, dan ketika warna emas berangsur-angsur menyebar dari langit, matahari yang sangat hangat mulai terlihat. Di Exorcist City, aklamasi untuk pembunuhan Alocer sebelumnya mulai terdengar sekali lagi, kali ini bahkan lebih keras. Membentangkan sayapnya, Starking meluncur melalui kota Exorcist. Sosok Sheng Yu berkelap-kelip, dan dengan cepat bergabung dengan sisi Long Haon. Tapi dia menemukan dengan takjub bahwa bahkan setelah menggunakan mantra terlarang yang begitu kuat, aura cahaya suci menyebar dari tubuh Long Haon bahkan lebih kuat dari sebelumnya. Meskipun tidak ada fluktuasi energi spiritual yang dapat dirasakan pada dirinya, dia dan Starlight Unicorn-nya tampaknya didukung oleh kekuatan cahaya, dan menyatu dengannya. Bahkan Sheng Yu belum pernah melihat orang lain mencapai keadaan seperti itu. Mantra yang sepenuhnya digunakan Long Haon disebut Hujan Suci, mantra terlarang dengan unsur ringan yang dia kembangkan di dalam gua. Dalam hal efek penyembuhan, mantra penyembuhan terlarang yang dapat digunakan oleh para ksatria ini tidak dapat dibandingkan dengan mantra penyembuhan terlarang milik para pendeta. Bagaimanapun, ksatria tidak berspesialisasi dalam penyembuhan seperti pendeta. Namun hujan suci ini memiliki keistimewaan tersendiri. Tetesan hujan bahkan lebih lembut pada saat penyembuhan, dan lebih mudah diserap. Lebih jauh lagi, periode penyembuhan dan penyembuhan terapeutik yang panjang dan stabil tidak hanya akan secara besar-besaran meningkatkan moral satu pihak dan mengisi kembali kekuatan fisik untuk target, tetapi juga menyingkirkan perasaan negatif. Dengan kata lain, dalam hal penyembuhan saja, Divine Rain jauh di bawah mantra penyembuhan terlarang lainnya, tetapi memiliki lebih banyak kegunaan. Selanjutnya, hanya membutuhkan sepertiga atau setengah dari nyanyian penuh untuk memulai hujan terlarang. Tetapi efek penyembuhannya akan bervariasi dengan kekuatan pengguna, dan tentu saja akan memiliki efek terbatas ketika digunakan oleh ksatria penjaga langkah ke-8. Tepat sebelumnya, ketika Long Haon menggunakan hujan suci, jangkauan, kemurnian dan efek globalnya jauh di atas efek aslinya. Kilatan wawasan dan penyalaan emosinya secara instan, ditambah mobilisasi fisiknya sebagai dewa pilihan membuat penggunaan mantra ini mendekati kesempurnaan. Bahkan di antara 5 dewa iblis teratas, hanya Kaisar Dewa Iblis, Dewa Iblis Bulan,
dan Dewa Iblis Bintang yang bisa menggunakan skala seperti itu. Pembangkit tenaga dari Kuil Assassins yang memberi diri mereka tugas melindungi Long Haon kembali ke kota satu demi satu. Di kota, Sheng Lingxin telah lama memerintahkan para prajurit untuk meninggalkan ruang terbuka untuk Long Haon, dan ketika dia mendarat di kota, pembangkit tenaga listrik teratas dari Kuil Assassin semua secara refleks mengelilinginya. Setelah menggunakan mantra terlarang yang begitu kuat, mereka mengerti dengan sangat jelas bahwa kondisi Ksatria Yayasan Emas ini pasti dalam kondisi yang cukup lemah. Ini adalah lebih banyak alasan untuk tidak membiarkan iblis mengambil kesempatan apapun. Tapi tentu saja, ternyata, iblis saat ini tidak memiliki kekuatan untuk menyergapnya. Ketika 7 dewa iblis besar melepaskan penghalang merah gelap itu, mereka mengeluarkan banyak kekuatan. Bahkan jika pilar dewa iblis itu hebat, mereka berfungsi paling banyak untuk memperkuat kekuatan pengguna, tetapi konsumsi kekuatan sihir mereka tetap besar. Apa yang mereka hadapi bukanlah Long Haon tapi kekuatan surga. Starkin mengambang, tetapi sayapnya telah menghilang. Gerakan pertamanya adalah berbalik menghadap Long Haon, masih duduk telentang. Matanya yang jernih penuh dengan rasa hormat dan kehangatan. Tuan, terima kasih. Sebutan master ini dipilih sepenuhnya dengan sukarela oleh Starking. Dia mengikuti Long Haon karena identitasnya sebagai Scion of Light, dan bukan karena persetujuannya terhadap karakter Haon. Poin utama adalah bahwa ia bisa mendapatkan keuntungan dari elemen cahaya murni Long Haon ini. Selain itu, dia merasakan kebaikan Long Haon. Setelah mengikuti Long Haon ke Dragon Resisting Mountain Pass, Starking sebenarnya merasa tidak enak badan. Melihat pembantaian Scion of Light yang sedang berlangsung, meskipun yang dibantai adalah iblis, namun tangannya terus terkontaminasi darah. Tapi beberapa saat yang lalu, Starking benar-benar diyakinkan oleh Long Haon. Sebagai tunggangannya, persepsinya tentang emosi Long Haon saat ia menggunakan Rain of Light tidak ada duanya, termasuk semua perubahan dalam emosinya. Pada saat Long Haon menggunakannya, dia tidak mempertimbangkan kondisi tubuhnya sendiri sama sekali, dan kebaikan itu sangat menyentuh Starking, binatang ajaib berelemen ringan dari jenis yang paling baik hati. Orang yang paling banyak menerima pengaruh Rain of Light adalah Starking. Batas yang dirasakan Sheng Yu juga dirasakan oleh Starking. Baginya, ini adalah batas dari unicorn surgawi. Jika seseorang mempelajarinya dengan penuh perhatian, dia akan melihat bahwa rambut putih di tubuh Raja Bintang saat ini telah berubah menjadi warna emas tipis. Itu adalah tanda bahwa transformasinya menjadi unicorn surgawi telah dimulai. Dia percaya bahwa selama dia terus mengikuti Long Haon, dia akan berhasil berevolusi sebelum terlalu lama. Long Haon melompat turun dari tubuh Starking. Pada saat ini, energi spiritual di tubuhnya, termasuk energi yang tersimpan di Golden Foundation Armor, semuanya habis. Tapi luar biasa, dia tidak dalam kondisi lemah. Pada saat ini, dia seperti orang biasa dengan hanya kapasitas mental yang diperkuat. Selanjutnya, energi spiritualnya yang kelelahan perlahan pulih. Tanpa perlu baginya untuk bertindak, esensi cahaya luar akan secara otomatis memasuki tubuhnya, dan menjadi jenis yang paling murni melalui asimilasi, sedangkan esensi cahaya yang agak tidak murni akan sulit untuk mendekatinya. Ini menyelamatkan Long Haon dari proses penyaringan. Sebanyak 11 pembangkit tenaga listrik dari Kuil Assassin berada di sekitar Long Haon, termasuk Sheng Yu. Selain yang terakhir, yang lain semuanya berpakaian hitam, tidak terkecuali kepalanya. Sikap mereka masing-masing sangat mengesankan. Sekian cerita novel berjudul Throne of Soul untuk hari ini. Sampai jumpa besok. Untuk membuat Bejo semakin semangat, jangan lupa subscribe, like, dan bagikan video ini. Bye.